Museum. Museum Dihayu. Kami dari SD Negeri 10 Samudra. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibul minbari wal maqam wa tajul anbiya wa sayyid jami'il anam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk bisa menuntut ilmu di luar sekolah, tapi masih dalam wilayah yang kita sebut dengan wilayah tinggalan Islam Samudra Pasai, yaitu di Museum Islam Samudra Pasai. Pembuktian tentang konsentrasi mereka di masa lalu, sebut saja seperti Kampung Beringin, kemudian Kampung Kutakung, kemudian Kampung Mecat, Blangme, bahkan di tempat adik-adik ini semua juga menyimpan sangat banyak rahasia yang sudah dan belum terungkap. Dan itu semua tidak lepas daripada peradaban yang sangat heroik di masa silam, semenjak 600 hingga 700 tahun yang silam. Baik, dalam museum ini kita menampilkan beragam koleksi yang tersusun dalam beberapa kategori, seperti historiografika, itu ada cerita-cerita, nanti ada rentetan para sultan historisnya. Kemudian ada etnografika, di situ bisa lihat peralatan-peralatan adat dan segala macamnya. Kemudian numismatika, di situ juga terkumpul sangat banyak koleksi koin-koin ataupun mata uang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Samudra Pasai di masa lalu. Kemudian ada kramologika. Kramologika itu adalah pecahan keramik yang menjadi bukti bahwa Samudra Pasai itu pernah menjadi pusat perdagangan di dunia pada masa lalu. Kemudian ada ruang perhiasan, di situ kita bisa melihat apa yang digunakan oleh perempuan-perempuan di masa lalu saat Kesultanan Samudra Pasai itu berdiri. Kemudian yang terakhir mungkin ada ruang bibliografi. Ruang bibliografi itu menampilkan laporan-laporan penjelajah dunia yang pernah datang ke sini dan mencatat laporan mereka dalam karya mereka ataupun dalam kitab-kitab mereka. Bahwa batu nisan ini datang dari Samudra Pasai. Jadi secara tidak langsung mereka sudah menobatkan kita sebagai pemilik peradaban yang ada di tempat mereka. Kita harus berbangga memiliki sisa peradaban yang telah diakui dunia bahwa ini adalah produk unggulan di abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Gampung Ujung, Gampung Murung, Gampung Pi, Gampung Mancang, Gampung Tepinara, Gampung Blangpria, Gampung Lancang. Di situ tempat paling banyak. Itu mungkin tantangan besar bagi kita semua untuk bisa menyelamatkan sisa tinggalan sejarah tersebut.
Orang Samudra Pasai membuat batu nisan ini dipilih dengan bahan baku yang sangat keras. Jadi digunakan itu namanya batu andesit. Batu andesit itu tahan terhadap terik matahari dan derasnya guyuran hujan, tahan dia. Itu usianya sudah 500 sampai 600 sampai 700 tahun yang silam. Tujuannya apa mereka membuat batu nisan dengan tingkat kekerasan seperti itu? Tidak lain tidak bukan, itu merupakan penanda peninggalan yang ditujukan untuk kita bisa melihatnya. Itu tujuannya. Seandainya mereka tidak mengingat kita di masa lalu, untuk itu diabadikan sampai di generasi kita, sungguh mereka pada masa itu akan membuat prasasti ataupun penanda kubur mereka itu terbuat dari kayu ataupun batu biasa yang tidak tulisan apa-apa. Jadi sungguh itu adalah wasiat yang harus kita selamatkan untuk generasi kita ke depan. Diceritakan oleh Ibnu Battutah dalam kitabnya Tuhfatun Nadar bahwa Samudra Pasai adalah sebuah kota yang besar dan indah dan terbuat dari kayu-kayu yang besar dan megah. Makanya sekarang kita tidak bisa melihat lagi bagaimana wujud daripada arsitektur zaman Samudra Pasai dikarenakan konstruksinya itu terbuat dari kayu. Nah, beberapa di antara yang tersisa ini merupakan benda-benda yang dijadikan sebagai bahan untuk penunjang daripada arsitektur kayu tersebut. Ada batu bata, ada umpak Taman Para Sultan. Jadi kenapa ini dinamakan Taman Para Sultan? Di sini dijejerkan pajangan foto daripada nisan sultan-sultan Samudra Pasai yang tersebar dalam 3 kompleks makam besar, 3 kompleks makam pemakaman. Yang pertama itu kompleks makam Sultan Al-Malik As-Salih. Di kompleks makam Sultan Malik As-Salih itu terdapat 2 orang sultan, yaitu Sultan Malik As-Salih dan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Yang kedua, kompleks makam Ratu Nahrasyah. Kompleks makamnya ada di Kampung Kutakrung. Di kompleks makam Ratu Nahrasyah itu terdapat 4 makam sultan dan 1 ratu. Orang sultan yaitu yang pertama Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad. Yang ketiga kompleks makam Bate Bale. Di dalam kompleks makam Bate Bale ada 11 orang sultan. Sultan-sultan Samudra Pasai itu sangat luar biasa hebat. Mereka baru boleh disebut sultan itu harus ada syarat-syaratnya. Setiap sultan dia harus memiliki 10.000 tentara. Kemudian setiap setahun sekali dia melakukan jihad, dan setiap setahun sekali kawasannya itu semakin luas dan besar. Jadi makanya Samudra Pasai itu tersebar. Tadi sudah dicerita bahwa sampai Sumatera Utara, sampai ke Malaysia, itu karena setiap tahun sultan-sultan yang ada di Samudra Pasai itu melakukan perluasan kawasan. Kemudian yang perlu diketahui juga, nama-nama Sultan Samudra Pasai itu hampir sama semua namanya. Zainal Abidin ada 3 orang, bahkan ada 4 orang, satu lagi di Bate Bale. Di Nahrasyah itu ada 3 orang Zainal Abidin, di Bate Bale ada 1 Zainal Abidin 4. Nama Sultan Ahmad itu ada 6 orang di Samudra Pasai. Pada batu marmer ataupun batu kualam, yang batu kualam tersebut didatangkan dari India. Ini bernama Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Kemudian ini bernama Siti Rahman binti Al-Malik Al-Khattab. Ini adalah pengawal para pembesar ataupun perdana menteri. Ini adalah istrinya, namanya Siti Rahman. Ya, di depan, di samping kiri dan kanan kita itu ada 2 koleksi. Yang pertama di bagian kiri itu ada namanya koin ataupun numismatika Samudra Pasai, yang bahan baku dan kegunaan daripada
koin-koin tersebut adalah menjadi alat tukar resmi dari pemerintah Samudra Pasai. Yang terbuat dari emas disebut dengan dirham, yang terbuat dari timah dan selainnya disebut dengan pecahan keramik. Ini adalah pecahan keramik yang ditemukan di Samudra Pasai, yang keramik-keramik tersebut menjadi bukti bahwa Samudra Pasai pernah menjadi kota pelabuhan pusat perdagangan di dunia. Itu adalah merupakan tinggalan sejarah yang keramik-keramik tersebut berasal dari berbagai belahan dunia. Ada yang berasal dari Cina yang terbagi dalam 3 dinasti, yaitu dinasti Song, Yuan, dan Ming. Kemudian ada keramik yang berasal dari Asia Tenggara, ada yang berasal dari Vietnam, ada yang berasal dari Thailand, dan juga ada yang berasal dari Timur Tengah. Ya, kita sekarang berada dalam ruangan berwarna hitam. Ruangan ini dibuat warna hitam, tujuannya untuk menampilkan tulisan-tulisan yang gambar tulisan tersebut berwarna. Itu adalah laporan seorang pengembara tokoh dunia yang bergelar muhaidim ataupun navigator yang berasal dari Yaman bernama Sulaiman Al-Bahri, juga mencatat dalam laporannya berjudul Al-Minhaj Al-Mahariyah. Hanya tunggang berada Pak Ibasir. Nah, di antara beberapa alat musik sini, ini Pak Ibasir sekarang sudah menjadi alat musik daripada Kabupaten Aceh Utara dan sudah terdaftar sebagai warisan budaya Kabupaten Aceh Utara. Nah, di sini ada koleksi yang disebut dengan peralatan adat. Di sini ada senjata tradisional. Ini adalah bagian daripada koleksi museum. Di sana ada rincung. Rincung itu fungsinya adalah sebagai senjata menusuk. Senjata menusuk atau menikam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lima, empat, tiga, dua, satu. Agak suara. Kelompok pertama UB, dua UBK, tiga apa? Pelaman. Kelompok 4, kelompok 3, UBK, kelompok 5. Wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkesempatan untuk berkunjung ke museum untuk belajar bersama. Selawat salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita bisa berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati pihak dari museum yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk mengenal lebih dekat tentang sejarahnya.